بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji-muji Allah atas nikmat-Nya yang maha sempurna yang telah menjadikan kita sampai hari ini masih belum murtad dari agamanya, masih ada di dalam amanah iman yang dititipkannya. Semoga dengan syukur Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain untuk kita semua. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan, beberapa hari yang lalu kita atau kami diminta untuk mengisi kajian di majelis ilmu ini kira-kira 2 atau 3 hari yang lalu. Jadi ini termasuk kajian yang sangat mendadak, tiba-tiba dimintakan ke saya, maksudnya sebagai pemateri, dan temanya Masya Allah, tema yang sebenarnya dan seharusnya paling dinanti-nanti oleh umat, hidup mulia atau mati syahid. Tema ini sangat cocok untuk kita sekarang, untuk manusia yang hidup di akhir zaman, dengan menghadapi berbagai macam cabaran dan tantangan keimanan yang semakin menantang. Hanya saya sampaikan kepada ketua majelis ilmu kita ini bahwa materi ini bergantung kepada berapa audien kita yang mendengarkan. Kalau audiennya banyak, maka penyampaian materi ini akan lebih hidup.
Apalagi kalau sempat ribuan dan puluhan ribu, dia akan muncul segala kekuatan dan retorika, power daripada materi ini akan semakin menggigit. Tapi ketika di hadapan kita yang mendengarkan hanya beberapa puluh kaum muslimin, maka kami tidak bisa memaksakan intonasi, gerakan, tekanan, termasuk ide-ide brilian dalam penyampaian ini. Jadi ini bergantung kepada audien kita. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, oleh karena itu materi kita pada pagi hari ini, kita akan sampaikan materi akidah, materi tauhid, bukan hidup mulia atau mati syahid yang kita sebutkan, tetapi materi ini berkaitan langsung dengan kondisi kita di Indonesia sekarang, yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 51. Mari kita lihat ayat setelahnya, ayat ke-52, 53, 54, 55, 56. Ini jarang disinggung orang. Padahal kelanjutan daripada ayat ini adalah kunci daripada isi-isi pesan Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka Al-Qur'anul Karim, surat yang kelima dari Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Kita terjemahkan dulu satu ayat pertama ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la tattakhidul yahud, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, awliya, sebagai wali-wali. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebahagian mereka adalah wali-wali bagi sebahagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum, wa man, dan barang siapa yatawallahum, yang mengangkat mereka sebagai wali, minkum, di antara kamu, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk di antara mereka yang mereka angkat. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberikan hidayah, tidak akan membimbing, al-qaumaz zalimin, kaum yang zalim. Ayat ini muhkamat, madaniyah muhkamat, bukan mutasyabihat. Muhkamat adalah ayat yang dibaca apa adanya, tidak perlu disalahkan, tidak perlu dijelaskan, disebutkan tafsirnya, orang sudah paham langsung maksudnya. Ini muhkamat namanya. Mayoritas isi ayat dalam Al-Quran adalah muhkamat, minoritasnya adalah mutasyabihat. Yang mutasyabihat itu seperti apa? Alif lam mim, nggak tahu orang maksudnya apa itu. Ini apa artinya? Jadi mutasyabihat. Yasin, Nun, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ini termasuk mutasyabihat. Begitu juga yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka.
Orang kalau baca langsung apa adanya bisa sesat orang. Jadi itu mutasyabihat. Sementara muhkamat adalah ayat-ayat yang isinya jelas, tidak akan sesat, hanya memahami apa adanya tanpa harus ditafsirkan dan ditanya pada ulama dulu. Jadi itu muhkamat namanya. Nah, mayoritas isi Al-Quran itu adalah muhkamat. Sedikit sekali ayat-ayat mutasyabihat. Baik, Al-Maidah 51 termasuk ayat yang muhkamat ini. Kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan, di sini yang dipanggil cuma orang beriman. Kita sudah tahu Bapak Ibu, orang Islam itu ada tiga tingkatan. Pertama muslim, kedua mukmin, ketiga muhsin. Yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang sudah beriman. Jelas dia orang Islam yang dipanggil itu. Hai orang-orang yang telah beriman. Maka yang tidak beriman tidak akan merasa dipanggil. Maka kalau di luar sana ada orang-orang yang merasa aman-aman aja mengangkat pemimpin bukan orang Islam, berarti dia tidak terpanggil dengan ayat ini. Ya wajar, karena dia tidak punya iman. Dia tidak punya iman. Kalau orang beriman akan langsung merasa terpanggil dengan ayat ini. Apalagi di ujung ayat ada ancaman. Ya, mari kita lanjutkan. La tattakhidu, janganlah kamu mengangkat, janganlah kamu menjadikan. Ittakhadha yattakhidu, mengangkat, menjadikan. Al-Yahud, orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani saja yang kitab sucinya masih turun dari langit, yang membawa agama itu masih Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Yahudi adalah Musa alaihissalam dan Nasrani adalah Isa alaihissalam. Pada hakikatnya Musa dan Isa membawa agama yang sama, Islam, tapi Yahudi dan Nasrani itu dinisbatkan di belakangan hari. Ya. Nah, agama Yahudi dan Nasrani ini jelas sekali bahwa kitab mereka adalah Taurat dan Injil. Tetap saja mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk kita orang Islam, umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, mengangkat mereka sebagai wali. Tetap tidak diizinkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, apalagi orang Hindu, Buddha, Konghucu, yang sama sekali ajaran mereka tidak pernah ada diturunkan dari langit. Kitab suci mereka sama sekali bukan yang pernah Allah turunkan. Sedangkan Yahudi Nasrani saja yang masih terang-terangan dari langit, yang juga yang mengajarkan kepada mereka dan nabi-nabi dan utusan Allah, Allah haramkan kita mengangkat mereka sebagai wali. Bagaimana dengan orang Buddha, Konghucu, orang Hindu, beragama Hind dan sebagainya? Lebih parah lagi, lebih tidak diizinkan lagi kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua adalah aulia. Aulia ini jamak daripada wali. Aulia jamak daripada wali. Arti wali dalam bahasa Arab tidak bisa diterjemahkan dengan terjemahan perkata dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Enggak bisa, Pak. Kenapa? Makna wali itu dalam bahasa Arab cukup banyak. Untuk lebih sempurnanya silakan dilihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Alusi, tafsir Ma'thur bil Ma'thur yang terkenal dan paling direkomendasikan kepada umat Islam merujuknya. Tidak ditemukan makna wali itu hanya satu. Tidak, Pak, makna wali itu banyak. Silakan kembali kepada akar kata
Akar kata daripada bahasa Arab ini yaitu dari kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Manzur. Hampir satu meja ini panjangnya kitabnya, Pak. Banyak sekali seperti ini, Lisanul Arab. Nah, luar biasa bahasa Arab. Ketika Allah menyebutkan satu bahasa di dalam Al-Quran, maknanya sekian, bercabang. Bahasa-bahasa apapun di muka bumi ini tidak diizinkan menerjemahkan Al-Quran dengan terjemahan parsial. Harus dilengkapkan sebut semua. Kalau tidak memungkinkan menyebutkan semuanya, maka kembalikan kepada asal kata itu. Seperti ini contohnya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Udah langsung aja sebut sebagai wali. Nanti orang bertanya apa itu wali, buat footnote di bawahnya. Wali adalah 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Nah, kalau dilarang, maka yang dilarang bukan 1, 2-nya saja, kelima-limanya dilarang. Makna wali yang 5 itu dilarang semuanya. Kita jangan angkat Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Begitu ya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sama juga Pak, orang mengartikan selama ini pengertian yang global tentang makna ilah, la ilaha illallah, wa ilahukum ilahun wahid, ilahin nas, ya. Orang artikan sama nggak dengan Rabbil alamin, Rabbin nas, ya kan? Sama artinya Tuhan. Padahal tidak cocok, tidak bisa, tidak mewakili, dan bahkan bisa merusak makna Al-Quran. Saya dalam hal ini merasa kagum dengan kedalaman pandangan para ulama-ulama kita, sebagaimana imam mazhab kita yang 4 dalam masalah fikih, dalam masalah tafsir, para ahli tafsir, dan dalam masalah ketajaman akidah seperti Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan ada 4 istilah di dalam Al-Quran yang bila salah memahami 4 istilah ini, maka dia akan salah memahami seluruh isi Quran. 4 istilah itu adalah ad-din, al-ibadah, al-ilah, ar-rabb. Ini istilah yang paling pokok dalam Al-Quran. Kemudian secara umum seluruh ulama, para ahli tafsir sepakat mengharamkan menerjemahkan Al-Quran dengan terjemahan perkata. Ibu-ibu pegang Al-Quran terjemahan perkata enggak? Ada? Enggak ada? Banyak marak sekarang dijual kan terjemahan Al-Quran perkata, betul tidak? Bapak di rumah ada punya terjemahan Al-Quran perkata? Tidak salah Pak, boleh kita punya, tetapi memahami Al-Quran dengan terjemahan perkata ini bisa menyesatkan. Ya, bisa menyesatkan. Kenapa demikian? Sekali lagi, apapun bahasa di muka bumi ini tidak akan mampu mewakili, menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa mereka. Karena satu kata dalam bahasa Al-Quran ini sekian maknanya, dan itu tidak bisa diwakili dengan satu saja, mesti disebut semuanya. Kalau nggak mampu disebut semuanya, sebut saja asal bahasa Arab itu kembali. Seperti wa ilahukum ilahum wahid, ilah kamu adalah ilah yang satu. Harusnya begitu cara mengartikannya, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian bagi Allah Rabb sekalian alam. Kan begitu kan? Harusnya begitu Pak menerjemahkannya. Nah, kalau kita terjemahkan satu-satu tanpa menyebutkan yang lain, kita sudah mulai mengecilkan makna dan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ini aulia. Aulia ini bahasa Arab, masdarnya mufradnya adalah wali, jamaknya aulia. Artinya apa? Sayang ya whiteboard kita tidak ada. Kalau sudah mengkaji Al-Quran Pak, mendalami makna dari makna Al-Quran, tadabbur Al-Quran, yang paling ideal itu memang pakai whiteboard.
Kita bisa menjelaskannya, merincinya kalimat demi kalimat, kita dalami maknanya secara nahwu, secara saraf, secara balaghah, ya. Kita akan uraikan secara rinci sehingga Bapak Ibu akan puas melihat Al-Qur'an ini. Dari berbagai dimensi kita soroti satu ayat. Nah, contoh di sini kaum muslimin aulia, jamak daripada wali. Selama ini apa yang Bapak baca di terjemahan Al-Quran? Ada yang punya terjemahan Al-Quran enggak? Wali. Sebagian ada yang pemimpin. Di situ pemimpin ya? Oh, bagus. Sebagian ada yang menerjemahkan teman setia. Sebagian lain ada yang menerjemahkan. Coba lihat, pasti ada tuh. Al-Quran masing-masing terjemahnya berbeda-beda. Pasti ada perbedaan yang lain. Ada punya yang lain. Ada yang menerjemahkan sahabat karib, sahabat akrab. Ada yang menerjemahkan sebagai pelindung-pelindung. Ada yang menerjemahkan sebagai orang yang paling, orang-orang kepercayaan, orang-orang yang bisa dipercayai, tempat-tempat untuk mempercayakan. Coba lihat, kenapa terjemahan itu bisa bermacam-macam? Salahkah terjemahan tersebut? Tidak, karena itulah makna daripada wali dan aulia itu. Karena maknanya banyak, makanya dia tidak bisa disebutkan satu saja, mesti disebutkan semua. Paham Bapak Ibu sekarang? Kalau disebutkan satu saja, orang akhirnya memahami hanya sebatas itu yang dilarang. Ya kan? Oh, jadikan teman setia nggak boleh. Kalau begitu jadikan pemimpin boleh dong. Kan begitu? Nah, ini jadinya pemahamannya jadi rancu. Jadi kecil ayat itu jadinya. Oleh karena itu, saya pesankan tadi, kalau tidak mampu menerjemahkan secara tafsiriyah, jangan sesekali menerjemahkan secara harfiyah. Haram. Seluruh ulama dan ahli tafsir, ahlus sunnah wal jamaah sepakat mengatakan haram. Contoh, coba lihat berbagai Al-Quran yang diterjemahkan. Profesor Dr. Mahmud Yunus terjemahannya beda dengan terjemahan yang diterjemahkan oleh tim penterjemah dari tim penterjemah dari Depak, semacamnya berbeda-beda. Sebenarnya kalau digabungkan semua terjemahan mereka, itulah makna daripada wali. Paham Bapak Ibu? Itulah makna daripada wali. Maknanya luas. Oke, sekarang saya rinci satu persatu makna wali. Dan ketika kita menemukan kalimat wali atau aulia di dalam Al-Quran, maka makna daripada wali dan aulia itu adalah semuanya ini. Satu, makna wali adalah teman setia. Oke? Jadi ketika Allah melarang, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat, jangan kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani aulia. Arti yang pertama, sebagai teman dekat, nggak boleh. Haram mengangkat Yahudi atau orang Nasrani sebagai teman dekat, teman akrab. Haram. Coba saya tulis di sini. Bagi yang kira-kira pandangan matanya agak kurang tepat, maksudnya itu udah jauh-jauh nggak bisa ngelihat dekat, ya nggak bisa lihat terang, boleh maju ke depan, nggak ada masalah rasanya. Bismillah. Waduh. Ini ada orator wanita di belakang. Coba perhatikan makna aulia. Aulia ini jamak dari apa tadi, Bu? Wali, ya. Wali. Aulia. Ini adalah jamak daripada wali. Al-wali. Baik. Artinya yang pertama, aulia ini, yang pertama artinya adalah teman setia atau teman dekat. Atau teman dekat. Oke.
Kalau begitu, jangan coba-coba jadikan orang Yahudi atau orang Nasrani sebagai teman yang kita akan seiring sejalan dengannya, seia sekata dengannya, kompak dan akrab dengannya. Haram hukumnya. Status haramnya sampai ke tingkat apa? Sampai ke tingkat, lihat di ayat berikutnya, siapa yang mengangkat mereka di antara kamu, siapa yang mengangkat mereka sebagai teman dekat di antara kamu, maka dia masuk jadi mereka. Allah, kalau dia orang Yahudi, maka kita dianggap Yahudi oleh Allah. Kalau dia orang Nasrani, kita dianggap Nasrani oleh Allah. Tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat tentang ini. Tapi berteman aja boleh nggak? Boleh. Teman aja, selama mereka tidak memerangi Islam, boleh nggak berteman saja? Ya, apalagi dia tetangga kita, dia mitra bisnis kita, boleh. Tapi kalau jadikan teman dekat, nggak boleh, haram. Teman akrab, teman setia, haram. Statusnya sampai ke tingkat kalau kamu jadikan dia sebagai teman dekat, sebagai teman akrab, ya, sebagai teman setia, kamu jadi mereka. Walaupun perasaan kita masih muslim, tapi di mata Allah kita sudah tidak lagi muslim. Bahaya enggak? Bukan hanya itu, lihat penutup ayat. Lihat penutup ayat, sesungguhnya Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang zalim. Jadi pelaku ini disebut zalim oleh Allah dan dia tidak akan pernah bisa dapat hidayah. Kalau udah Allah yang mengatakan tak akan bisa dapat hidayah, maka siapa yang bisa memberi kita hidayah? Padahal hidayah itu di tangan Allah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oh ya. Baik. Suara saya jelas ya sampai ke belakang? Ujian buat saya. Kenapa demikian? Saya satu hari ini dari jam 2 sampai jam 9 malam seminar di Hotel Balairung. Itu one man show, saya sendirian. Mestinya pagi ini saya berhemat-hemat energi dulu. Lah ini mik mati pula. Allahu Akbar. Baik kaum muslimin, kalau gitu Bapak mungkin lebih mendekat sedikit lebih bagus. Teman setia, teman dekat, oke? Haram hukumnya. Yang kedua, makna daripada wali. Makna daripada wali yang kedua, yaitu orang yang dicintai, kekasih. Ini maknanya. Habib atau habibah, ya, kekasih. Kekasih atau orang yang dicintai. Nah, tidak boleh. Tidak boleh mengangkat orang Yahudi atau orang Nasrani sebagai kekasih kita, sebagai orang yang kita cintai. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ada yang tahu ayat apa ini? Surat berapa? Surat berapa? Wah, pokoknya surat Al-Quran Ustaz. Iya, setuju. Suratnya ada dalam Al-Quran, ayatnya juga. Itu adalah surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah, ya. Ayat terakhir, ayat penutup. Engkau tak akan temukan ada orang yang beriman mencintai orang kafir kepada Allah, kepada Rasulnya. Cinta pada Allah, kafir pada Allah, kafir pada Rasul, kafir pada ajaran Islam ini. Lalu ada orang Islam cinta kepadanya, kau tak akan pernah temukan itu. Jadi jelas ini. Kalau ada, Allah mengatakan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari dia. Jadi nggak mungkin ada cinta di dalam dada orang yang beriman kepada orang kafir. Begitu Bapak Ibu. Jadi pantaskah kita mencarikan suami untuk anak gadis kita yang muslimah, Yahudi atau Nasrani?
nggak pantas. Lah, Yahudi Nasrani aja nggak boleh dijadikan sebagai pasangan hidup anak kita, apalagi Hindu, Buddha, Konghucu, ateis. Sedangkan Yahudi Nasrani saja nggak boleh. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Oh Ustadz, bukankah kalau seandainya wanita laki-lakinya muslim boleh nikah dengan wanita muslimah? Ya boleh, tetapi sangat ketat. Syariat kita mengontrolnya sangat ketat. Imam Syafi'i malah ekstrim sekali menjelaskan tentang masalah bolehnya laki-laki muslim menikah dengan wanita Nasrani atau Yahudi. Syaratnya wanita itu harus yang paling taat di agamanya. Itu satu. Cari yang paling taat, yang anti pacaran, anti menjaga dan sangat menjaga dirinya dari barang-barang yang haram, dan sangat pandai menjaga dirinya, wanita terhormat yang secara agamanya dia kuat. Kemudian syarat kedua, selama di negeri itu sudah tidak ada lagi wanita muslimah yang baik. Makin sulit nggak? Makin sulit. Jadi kalau masih ada, cari muslimah yang ada, yang taat. Nah, begitu Bapak Ibu, ya. Taib. Atau yang ketiga, kita yakin bahwa kita akan mampu mendakwahinya. Jadi ingat nih, laki-laki punya power enggak? Kalau kira-kira dia termasuk orang yang malah, istilahnya kalau kata orang Padang, tabao pemancing ke bawah ikan yang dipancing, malah ke pemancingan yang dilariin oleh ikan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Setelah dia menikah dengan wanita Nasrani, malah dia yang masuk Nasrani, lebih kuat yang wanitanya. Lah ini nggak boleh kaum muslimin. Taib. Jadi ada rambu-rambu yang ketat. Kita kembali. Tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin mengangkat orang Yahudi atau Nasrani sebagai kekasihnya. Ini bagi para pemuda-pemudi, ya ada yang sempat nonton YouTube ini, ya, di Al-Hujjah TV, di Uzma TV channel. Kalau ada yang mendengarkan kajian ini, haram. Ya memang pacaran sendiri juga adalah haram, ya kan? Pacaran itu halalnya setelah akad nikah, itu baru halalan thayyiban mubarakan. Sebelumnya juga haram. Apalagi dengan Yahudi, apalagi dengan Nasrani. La yajuz mutlaqan. Taib. Kaum muslimin yang kami muliakan, kalau diangkat juga mereka sebagai kekasih, sebagai orang yang kita cintai. Ustaz, dia baik sekali orangnya Ustaz, akhlaknya bagus, dia sangat dermawan, dia suka menolong, bla 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 bla. Lalu kami jadi jatuh cinta kepadanya. Anggaplah Ahok ini, nggak ada masalah ya. Anggaplah Ahok ini kan Nasrani ya. Anggaplah Ahok ini orang paling dermawan se-Jakarta. Setiap orang dibantunya. Orang-orang miskin malah dibuatkan rumah. Kalau sekarang malah kebalikan, digusur-gusuri ya. Ini orang miskin dibuat di rumah. Orang-orang tua yang terbuang dibuatkan panti jompo dan diberikan fasilitas yang Masya Allah. Lalu kita yang miskin-miskin juga diberangkatkan umroh. Mantep. Pokoknya luar biasa baiknya nih orang. Tapi dia non muslim, menjadikan dia orang yang dicintai di hati haram. Paham Bapak Ibu? Ayatnya jelas. Begitu loh makna aulia itu. Tapi boleh nggak berteman dengan dia? Ya silakan. Berjual beli dengannya? Boleh. Dalam bab muamalah sughra boleh. Sebentar ya. Saya tuliskan di sini, muamalah itu ada dua. Muamalah sughra, muamalah kubra. Muamalat ya. Ada yang sughra, ada yang kubra. Ya, sughra ini muamalah kecil, kubra muamalah besar. Dengan orang kafir muamalah sughra masih boleh. Tapi dengan orang kafir muamalah kubra udah haram. Apa yang maksud dengan muamalah kubra? Baik kaum muslimin yang kami muliakan, perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan masalah usul dalam agama. Contoh kita angkat dia jadi pemimpin. Ya mana-mana wali ini untuk muamalah kubra namanya. Mana-mana wali adalah muamalah kubra. Jangan angkat dia menjadi kekasih. Jangan jadikan dia cinta. Yang kita cintai, jangan jadikan dia teman setia, ya. Yang kita percayai dia sepenuh kepercayaan. Ini haram. Begitu juga jangan menikahkan anak gadis kita dengannya.
Itu muamalah kubra namanya. Jangan mengangkat dia sebagai pemimpin. Jangan minta perlindungan dan pertolongan kepadanya. Intinya semua makna aulia ini, inilah muamalah kubra, ya. Baik. Lihat, semua makna arti daripada aulia atau al-wali, ini yang disebut dengan muamalat kubra. Muamalat sughra ngapain? Jual beli dengannya boleh, bertetangga dengannya boleh, ya. Menjadi rekan kerja di satu kantor boleh. Begitu, itu namanya muamalat sughra. Pinjam meminjam dengannya selama tidak dengan riba boleh. Itu namanya muamalat sughra. Tapi muamalat kubra haram. Kembalinya kepada akidah, keharaman mengangkat mereka sebagai wali. Wali dalam makna-makna yang terkandung dalam bahasa Arab yang dijelaskan oleh para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah kita. Apa makna yang ketiga daripada wali? Coba lihat, ada punya Al-Quran yang lain yang terjemahnya beda tentang wali? Pemimpin nanti, pemimpin paling terakhir aja kita jadiin. Ini yang kelima. Yang kelima, pemimpin. Ya, yang kelima, pemimpin. Haram jadikan mereka sebagai pemimpin. Yang ketiga apa dulu? Pelindung. Itu makna wali, pelindung. Ini tidak boleh berlindung kepada Amerika, haram. Berlindung kepada Yahudi, haram. Minta suaka politik, istilahnya minta suaka politik atau minta perlindungan kita dari orang kafir Yahudi dan orang kafir Nasrani, haram. Kita hanya boleh berlindung dan minta perlindungan kepada Allah, ya, dan kepada orang-orang beriman. Innama waliyukumullah walladzina amanu, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Lihat di ayat berikutnya nanti, masih surah Al-Maidah ini, perhatikan pada ayat yang ke-55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Kesana minta perlindungan enggak apa-apa. Tapi kepada orang kafir jangan coba-coba. Ya. Nah, makna berikutnya daripada wali yang keempat, minta pertolongan. Tak tolong. Minta pertolongan dalam urusan-urusan besar. Dalam urusan-urusan besar. Kalau seandainya Bapak Ibu mengetahui rahasia makna daripada wali ini, kita akan tahu boleh enggak kita berutang. Berutang itu minta apa namanya itu? Minta perlindungan kah, minta pertolongan kah, atau apa namanya? Ke IMF. IMF siapa yang pegang? Yahudi, ya kan? Akhirnya apa? Umat Islam di mana-mana dibeli oleh mereka. Pinjamin uang sedikit tapi walak kita diambil mereka. Walak kita mereka yang ambil. Walak itu adalah bahasa yang muncul atau masdar yang muncul dari aulia. Jadi al-wala. Al-wala'u. Apa itu? Loyalitas. Loyalitas. Arti al-wala. Al-wala ini masdar daripada wali aulia. Masdar adalah kata akar. Asal kata. Al-wala. Al-wilayah sama. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita lanjut. Itu makna aulia dalam Al-Quran. Nah, kalau diterjemahkan secara perkata, Pak, dengan bahasa-bahasa yang ada, dampaknya kayak gitu. Dampaknya adalah akhirnya kita hanya mampu menyebutkan satu di antara 5 makna itu. Coba Pak, apa terjemahnya di situ? Teman setia berarti cuma nomor 1 doang. Dia tidak berani atau tidak bisa menyebutkan karena takut kebanyakan kali ya.
Terlalu banyak kalau disebutkan kelima-limanya. Coba Bu, siapa yang punya terjemahan Al-Quran lagi yang lain? Coba Ibu, apa situ artinya? Teman setia juga. Yang di handphone tadi? Pemimpin. Terus apa lagi? Ya. Dia pokoknya maknanya di beberapa Al-Quran, terjemahan-terjemahan yang lain, ada pelindung-pelindung. Ditemukan terjemahannya itu pelindung-pelindung. Jangan kamu mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung-pelindung kamu. Ya, di terjemahan yang lain, jangan kamu mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih-kekasih kamu, orang-orang yang kamu cintai. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini semua makna daripada wali. Lah sekarang hukum yang terjadi apabila tetap mengangkat mereka sebagai wali, hukum yang terjadi adalah satu. Silakan bacakan ayatnya. Bacakan. Ulang dari awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Silakan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka hanya pantas menjadi wali bagi sebagian yang lain. Maksudnya apa? Yuk kita langsung artikan. Kalau Yahudi hanya pantas berwali kepada Yahudi, gitu maksudnya. Kalau Nasrani hanya pantas berwali kepada Nasrani. Nasrani silahkan mencintai Nasrani, Yahudi silahkan mencintai Yahudi, ya kan begitu kan? Nasrani silahkan angkat pemimpin dari orang Nasrani, Yahudi silahkan angkat pemimpin dari orang Yahudi. Tapi orang Islam haram mengangkat mereka sebagai teman setia, sebagai kekasih, sebagai tempat perlindungan, tempat meminta pertolongan, apalagi sebagai pemimpin. Ya Allah. Nah ini maknanya. Terus nah ini dia yang ngeri itu. Wa may yatawallahum minkum. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ini yang ngeri itu Bapak Ibu. Waman, dan barang siapa yatawallahum, yang mengangkat mereka sebagai wali, minkum, di antara kamu, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia masuk ke dalam golongan mereka. Apa enggak ngeri itu? Apa enggak ngeri itu? Siapa yang mengangkat Yahudi sebagai wali, siapa yang mengangkat Nasrani sebagai wali, dia yang mengangkat ini nih Yahudi, ini Nasrani, kita ngangkat dia sebagai wali, maka kita digabungkan oleh Allah jadi mereka. Walaupun perasaan masih muslim, walaupun kita masih sholat 5 waktu, walaupun kita hajinya berulang-ulang, sedekahnya masih rajin, kepada orang tuanya baik, tapi berwali kepada orang kafir, mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, fa innahu minhum. Orang ini dihukumi udah gabung dengan orang kafir ini. Berarti di akhirat di mana? Bersama mereka nanti. Bersama mereka di dalam neraka. Orang kafir di dalam neraka kekal nggak? Pertanyaannya Ustadz, kemana perginya amal-amal kami? Kemana perginya puasa kami? Kemana perginya haji kami? Allah telah batalkan seluruhnya. Apabila syahadat kita menurut Allah sudah batal, apabila menurut Allah kita sudah murtad, ya, maka langsung semua amal kita dibatalkan oleh Allah. Coba lihat Pak, di ayat 54, loncat sebentar, nggak apa-apa. Loncat sebentar ke ayat 54. Perhatikan. Serem loh Pak. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih. Ya kan? Man yartadda. Apa artinya? Siapa yang nanti akan murtad,
atau siapa yang murtad di antara kamu. Siapa yang dimaksud oleh Allah murtad ini? Urutan ayatnya dari ke-51 loh. Orang yang mengangkat orang Yahudi atau orang Nasrani sebagai pemimpin murtad. Begitu loh Pak. Kan ayat Allah sudah menegaskan, siapa yang mengangkat mereka menjadi wali di antara kamu, maka dia langsung jadi golongan mereka. Berarti orang ini murtad. Ya, murtad. Coba Bapak Ibu pelajari di dalam 10 pembatal syahadat, 10 pembatal Islam, 10 penggugur iman, 10 penghapus Islam, ya, yang telah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepakat mengatakan siapapun orang Islam yang mengangkat orang kafir sebagai wali, dia kafir. Khalas. Selesai. Ini bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua. Lanjut ayat 51 tadi. Ayat 5 penutupan. Ya. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalimin. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tak akan berhidayah. Jadi dua yang terjadi. Dua yang terjadi wahai kaum muslimin. Mengangkat orang kafir sebagai wali, dua yang terjadi. Pertama, kita jadi agama kita menurut Allah sama dengan orang yang kita angkat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, jangan pernah berharap bisa dapat hidayah. Jangan pernah berharap siapapun yang mendoakannya, siapapun yang mendakwahinya, siapapun yang mendatangi dan menasihatinya, kalau menurut Allah dia sudah tidak berhak mendapat hidayah, dia tidak akan pernah dapat hidayah. Bahaya. Makanya nggak main-main ketika Majelis Ulama Indonesia mempertegas. Alhamdulillah Pak, berkah sekali sebenarnya. Berkah sekali sebenarnya dengan keceplosannya Ahok dengan kata-katanya itu. Berkah. Kenapa? Akhirnya para ulama se-Indonesia berani membacakan ayat ini kepada, akhirnya tentara-tentara kita, polisi-polisi kita yang nggak ngerti sebelumnya dengan ayat ini, jadi paham. Oh, jadi nggak boleh ya. Jadi paham promosi gratis dari Allah melalui lisan Ahok. Terkenal surat Al-Maidah ayat 51 bahwa haram angkat orang kafir sebagai pemimpin. Maka ke depan insya Allah Ta'ala sulit kayaknya orang kafir akan naik jadi pemimpin di Indonesia. Promosinya lewat ini. Kalau enggak lah nyerocos si Ahok ngomong kayak gitu Pak, ulama kita masih takut membacakan ayat ini, betul tidak? Masih gamang, masih galau, masih khawatir diciduk segala macamnya. Tapi udah kayak gini ya, siapa pun jadi tahu sekarang bahwa haram angkat orang kafir menjadi pemimpin. Alhamdulillah. Kita nggak berterima kasih sama Ahok, nggak. Gimana mau terima kasih dengan para peleceh agama, penista Al-Quran? Nggak akan. Akan tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah punya makar. Tuh ngomong di tengah pulau di Pulau Seribu sana, akhirnya se-Indonesia tahu. Dan yang paling hebat Pak, siapa dan apa di belakang Ahok? Ini yang paling hebat. Kebongkar satu persatu, mulai ketahuan secara vulgar oleh umat Islam dan orang Indonesia. Masya Allah Pak. Mudah-mudahan saja TNI kita makin ngeh, ya. Mudah-mudahan Polri kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sikap dan nyali mental agar berpihak kepada rakyat Indonesia, kepada NKRI kita ini. Amin. Gitu Bapak Ibu, ya. Jadi dua musibah itu terjadi. Kalau mengangkat orang Yahudi, orang Nasrani sebagai wali. Baik. Ada pertanyaan di sini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan.
Ya, mau pakai ini, tafadhol. Tolong dibantu nih. Sebelum kita lanjutkan ayat 52, kita diskusikan apa-apa yang mengganjal di ayat 51 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sekarang ini saya bekerja di perusahaan yang pemimpinnya itu orang Kristen. Itu gimana Ustaz hukumnya? Nah loh. Cuman untuk misalkan saya kan ini izin masuk sih, izinnya jujur ikut kajian rutin bulanan. Cuman dia selalu mengizinkan itu. Iya, masya Allah. Cuman gimana tuh Ustaz hukumnya? Saya ngeri juga nih takut termasuk orang golongan mereka. Itu aja Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bagus pertanyaan yang seperti ini yang harusnya kita dengarkan, karena jawabannya berkaitan dengan akidah loh. Boleh nggak pemimpin di perusahaan kita, tempat kita kerja itu adalah orang kafir? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Masih masuk dalam muamalah sughra. Ya, yang tidak boleh itu pemimpin dalam urusan di mana dia yang memegang urusan hukum, urusan pemerintahan, itu baru nggak boleh. Kalau hanya di perusahaan. Kedua, boleh mengangkat atau orang kafir menjadi bos kita, bos perusahaan, bekerja kita dengannya, selama dia tidak melarang kita menjalankan syariat agama Allah. Kamu boleh kerja di perusahaan saya, tapi tidak boleh pakaiannya seperti itu. Pakaiannya formal, dengan baju yang ada, tidak boleh pakai yang kain-kain di atas gitu katanya, jilbab umpamanya ya. Dia larang kita memakai pakaian muslimah, maka tidak boleh kita bekerja dengannya. Gitu. Salat, waktu salat kita diizinkannya, salat 5 waktu kita. Kemudian seperti sekarang apalagi kita menuntut ilmu, apalagi diizinkannya, oh sudah baguslah tuh, tidak ada masalah. Namanya muamalat sughra. Bagus pertanyaan ini. Ya, silakan ada yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya. Tadi kan Ustaz juga sudah sebutkan bahwa di belakangnya Ahok ini kuat. Segala cara mereka sudah coba untuk Ahok tak bersalah. Bagaimana sikap kita nih Ustaz? Kita umat muslim yang sudah berusaha membela, termasuk yang kemarin demo dan segalanya. Kalau ternyata memang dia harus dimenangkan misalnya dari kondisi ini, sikap kita itu seperti apa? Akhir zaman lagi yang berbicara. Iya. Akhirnya Ustadz akhir zaman bicara lagi. Begini kaum muslimin. Siapapun yang akan unggul, siapapun yang akan unggul nanti, umat Islam yang dipimpin oleh ulama kah yang akan unggul, atau Ahok dengan segala kekuatan di belakangnya yang teramat sangat dahsyat itu yang akan unggul, siapapun Indonesia tidak akan ada tenangnya, percayalah. Ahok yang menang, dipastikan Indonesia akan menjadi negara komunis, dan jumlah masyarakat Cina yang akan dimasukkan ke Indonesia tidak terkira-kira. TNI kita akan digulung, ya, Polri kita akan disikat habis. Sekarang iya diajak teman-temanan dulu, tapi disikat habis. Hal ini disadari oleh Panglima TNI kita, ya, disadari dengan benar. Lalu kita masyarakat Indonesia akan dicampakkan ke laut kalau nggak mau jadi jongos mereka. Kita akan jadi budak di negeri kita sendiri. Itu kalau Ahok tetap naik, karena Ahok ditarget menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Melalui Ahok pintu-pintu komunisme di Indonesia ini akan terbuka lebar. Satu. Yang kedua, jika dia kalah, jika dia umpamanya dipenjarakan atau ternyata ditembak dengan makar yang sangat keji, umpamanya dia dibunuh, maka dampaknya yang paling berat itu adalah bagi rakyat Indonesia dan kaum muslimin. Kalau dia kalah adalah dampaknya bagi kita. Naik Agus, naik Anies, atau siapapun orang yang naik, sekaliber malaikat pun naik, Indonesia akan chaos. Pasti Indonesia akan chaos. Kenapa bisa begitu? Karena raksasa-raksasa yang ada di belakang Ahok akan membuat berbagai macam manuver, membuat Indonesia ini akan menjadi negeri yang tidak akan tenang. Itu pasti. Ya. Lalu bagaimana pilihan kita? Kita makan buah si malakama. Saya menganjurkan dan menyarankan, cukup bagi kita berjuang sesuai dengan amanah. Ulama menggerakkan, kita bergerak. Ya, ulama menginstruksikan, kita sami'na wa ata'na. Hasilnya nanti bagaimana, serahkan pada Allah. Kalau kita hidup, maka
kita akan penuh dengan perjuangan. Kalau kita meninggal, kita syahid. Dan kedua-duanya adalah mulia. Sebenarnya agak nyerempet masuk ke pengajian kita nih, ish kariman au mut syahidan. Hiduplah mulia atau matilah syahid. Buat apa hidup tapi hina di negeri sendiri, dikangkeng oleh orang kafir? Akidah kita dipelorotin oleh komunis dan Syiah dan ajaran lainnya yang menyesatkan di Indonesia. Hina kita di tanah air kita sendiri. Lebih bagus kita mulia. Ya, berjuanglah. Dengan apapun dan bagaimanapun caranya berjuanglah. Kita tidak punya pilihan kecuali harus tampil ke depan. Terus maju. Selamatkan agama kita, selamatkan anak keturunan kita, selamatkan NKRI kita. Umat Islam, benar kata Panglima TNI kita, Bapak Gatot, ya, bahwa umat Islam adalah benteng terakhir Republik Indonesia ke depan. Betul. Silakan. Begini Ustaz, ada sebagian golongan Ahlussunnah wal Jamaah juga yang menganggap bahwa demo ini tidak benar, tidak sesuai tuntunan Rasulullah, dianggap khawarij, dianggap murtad dan segala macam itu. Ada golongan-golongan yang sangat sinis. Biar saja, kita nggak usah gubris itu. Biar saja, kita nggak usah gubris itu. Itu mereka ibarat buang garam ke laut, ya. Yang ngomong kayak gitu dengan penuh kesinisan, padahal ulama-ulama rujukan mereka di Timur Tengah sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ini dan menyetujui apa yang dibuat oleh rakyat Indonesia sekarang. Mereka malah mendukung, baik dari majelis iftanya, ya, dari darul fatwanya segala macamnya. Ulama-ulama senior di Arab Saudi pun menyetujui apa yang dibuat oleh kaum muslimin di Indonesia. Dan demonstrasi itu kaum muslimin yang kami muliakan, ya, selama dengan adab dan tertibnya, maka apalagi dalam panduan ulama, ini bukan urusan ibadah. Ini bukan urusan akidah. Kalau dikatakan ini adalah produk demokrasi segala macamnya, kenapa mereka terima produk demokrasi, yaitu orang-orang yang naik jadi presiden melalui demokrasi, diakui sebagai ulil amri oleh mereka enggak? Betul enggak? Mereka akui sebagai ulil amri enggak? Siapa yang terpilih melalui demokrasi, maka dia adalah ulil amri kita. Kenapa itu mereka terima dan mereka akui? Ketika kita memakai salah satu produk demokrasi, yaitu demonstrasi umpamanya, untuk membela kehormatan Islam, mereka mengatakan itu tidak sunnah Rasulullah. Mereka sebenarnya tidak jujur. Mereka adalah pembual dan penipu dalam masalah ini. Maka saya katakan, jangan pancing saya bicara masalah ini. Saya akan marah. Ketika saya sudah marah, saya akan labrak semuanya. Dan ini tidak baik. Kenapa? Ketika kita dengarkan para ulama-ulama dunia, termasuk ulama-ulama salafi yang ada di Timur Tengah sana, mereka mendukung gerakan Majelis Ulama Indonesia yang ada, yang menggerakkan umat Islam. Mereka dukung sepenuh hati. Jadi maaf sekali lagi, ini masalah muamalah juga sebenarnya. Taib ya, kalau mau bicara masalah demonstrasi nanti deh babnya khusus dah, ya, bab khusus. Kalau perlu datangkan orang-orang yang merasa mengatakan ini tidak boleh, ini haram. Datangkan dalil mereka, mana ini haramnya, ya. Dan kita juga, ini negara RI, NKRI ini membolehkan demonstrasi. Kalau di Arab Saudi nggak membolehkan demonstrasi karena negara mengundang-undangkannya itu dilarang. Ketika dilarang, oke, khalas, tak sami'na wa ta'na. Sementara ini dibolehkan. Ketika ini dikawal oleh Polri, ketika ini dikawal oleh TNI, ya, dan bahkan kita juga dipuji, masya Allah, ini adalah demo yang paling beradab menurut NKRI. Maka apanya kita langgar di sini? Kapunduang babuy, ya, itu jadinya saya ngomong. Tahu kapunduang babuy? Itu bahasa orang Minang yang paling lembut itu. Bahasa orang Padang paling lembut. Apa Ustaz? Soalnya sampai ada mereka menganggap halal darahnya orang-orang yang demonstrasi. Jadi terlalu sinis sekali gitu. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah terus memberi hidayah kita, dan semoga Allah selamatkan kita dari ketajaman mulut mereka. Yang penting la yakhafun laumata laim. Bu, itu ayat yang ke-54 tolong dibaca dong nanti. Lihat itu ayat yang sama, surat yang sama. Ayat 51, ayat 52, ayat 53, ayat 54-nya. La yakhafuna laumata laim. Mereka enggak peduli dengan cacian para pencaci. Jadi jangan peduli loh. Hah? Yang ngomong-ngomong begitu biarkan saja. Tadi Ustaz bilang kan kita harus patuh dengan ulil amr. Ulil amr yang seperti apa? Sementara ulil amr yang kita tahu sekarang, saya tidak bisa jawab menyebut namanya. Beliau bukan yang menjalankan sholatnya dengan baik, dengan kepercayaan yang lain misalnya, dan bukan yang ulil amr yang Ini nih, pertanyaan ini kalau saya jawab nih bakalan panas, lihat nih. Ini bakalan jadi api panas nanti ini. ya, kita perlu Ustaz, karena ulil amr yang seperti apa yang harus kita patuhi.
Kan sesuai tadi ada golongan yang mengatakan kita harus hidup dengan ulil amri yang tadi Ustaz bilang. Padahal ulil amri kita yang sekarang yang terpilih Ya. seperti apa gitu. Saya tidak perlu menjelekkan atau mengkritikkan orang lain gitu. Begini, kalau jujur dengan manhaj salaf, kalau kita jujur dengan manhaj salaf, maka harusnya kita seutuhnya mengambil dalil-dalil para ulama salaf, ya, penempatan para ulama salaf. Siapa sih yang ulil amri itu? Hadis-hadis yang dibacakan oleh kawan-kawan yang mengaku salafi di Indonesia ini, hadis-hadis sahih seluruhnya, ya. Contoh-contoh sejarah yang mereka contohkan, harusnya mereka menempatkan secara proporsional. Dalilnya sahih, mantap. Ayatnya jelas, hadisnya mantap, ya. Perkataan-perkataan para ulama salafus saleh juga bulat bahwa taat kepada ulil amri itu harga mati. Mendurhakai ulil amri sempat mati, matinya jahiliyah, titik. Ya, tapi ulil amri yang macam mana? Ulil amri yang para ulama kudama dulu itu bertanya, berfatwa, itu adalah para ulil amri yang masih menerapkan Al-Quran dan Sunnah dijunjung tinggi sebagai hukum pemerintahan. Itu yang ulil amri. Coba lihat dalam Majmu'ah Al-Fatawa oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah ketika beliau mengatakan ulil amrinya umat ini adalah seluruh pemimpin-pemimpin yang memegang urusan umat bi kitabillah wa sunnati rasulih, dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas di dalam kitab beliau Wujubu Tatbiqi Syariatillah, kewajiban menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dengan tegas bahwa siapapun pemerintahannya yang menolak menjadikan Al-Quran dan Sunnah atau hukum Islam sebagai hukum dalam pemerintahannya, maka pemerintahan itu bukan ulil amri Islam. Jelas? Walaupun pribadinya orangnya Muslim, silakan. Tapi pemerintahan ini pemerintahan yang ulil amri dalam minkum enggak, dia tidak termasuk sampai pemerintahan itu menerapkan hukum-hukum Islam, atau pemerintahan itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas pemerintahannya. Khalas. Lah kalau di sini asas pemerintahan bukan, maka mentaati ulil amri yang ada di Indonesia ini hukumnya jaiz, boleh, laisa biwajib, bukan wajib. Kenapa? Karena pemerintahan yang ada ini selama dia tidak menghalang-halangi agama kita, selama dia tidak membuat makar menghancurkan agama kita, memerangi kita, mentaatinya hukumnya jaiz, dan hukum yang dia tetapkan itu tidak melanggar pada perintah Allah. Kalau menikah pakai buku nikah agar kemana-mana mudah di Indonesia, itu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, silakan, ya, silakan. Kemudian kalau bawa kendaraan harus ada SIM, kemudian kemana-mana harus ada KTP dan sebagainya, silakan. Itu undang-undang yang dibuat dan itu tidak melanggar dengan agama kita sedikit pun. Tapi kalau sempat mereka menetapkan suatu undang-undang yang bertentangan dengan agama kita, dengan syariat kita, la ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Tidak boleh taat pada makhluk manapun selama itu adalah maksiat kepada Allah. Nah, ini masalahnya kawan-kawan salafi ini, mereka menyebutkan dalil-dalil tapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Nah, ini masalahnya. Penempatan yang benar itu adalah ditempatkan pada ulil amri yang zaman khilafah dulu tegak. Yang di zaman khilafah dulu tegak, ya, wajib taat walaupun dia zalim, walaupun dia merampok harta kita, wajib mentaatinya sepenuhnya, ya. Walaupun dia akhirnya membunuh kita, khalas, sabar saja, insyaallah walakal jannah. Tapi untuk yang tidak menerapkan hukum Allah di dalam pemerintahannya, ulama mana dari ulama salaf yang berani mengatakan itu pemerintahan Islam, wajib taat kepadanya. Maka sekali lagi jujurlah dalam bermanhaj. Kalau mengatakan manhaj salafus saleh, ambil utuh dong, ambil secara total, jangan sekerat-sekerat. Jangan ketika fatwa-fatwa yang tajam, ya, ini namanya, makanya mereka ini disebut dengan murjiah modern, ya, murjiah modern, kelompok yang ini murjiah modern. Kenapa mereka katakan murjiah modern? Mereka mencoba mencari selamat dengan cara menjilat kepada penguasa, melindungi dan membela penguasa yang ada, walaupun penguasa itu jelas-jelas menentang, menolak, mementahkan, bahkan memerangi syariat Islam. Ini murjiah tipe-nya seperti itu. Nah, ini murjiah modern. Ini berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah pada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Pasti kita ada khilaf dan salah.
ya, tetapi kesalahan mereka di bidang ini sangat fatal. Saya kalau ditanya oleh umat, bagaimana pendapat Ustadz? Saya katakan, Masya Allah, kajiannya mantap, bagus, dengarkan, saya bilang, dengarkan. Dengar, beberapa kali saya mengatakan pada umat begitu ya. Ada yang bertanya, bagaimana dengan kajian yang anjurkan, dengarkan, duduklah, bermajelislah dengan ulama-ulamanya, dengarkan semua. Mereka lurus-lurus dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih mantap, dalam masalah tazkiyatun nafas oke, ya. Dalam masalah akidah yang bukan walak baraknya, ini di sini kenanya. Ini di sini kena kajian aulia, ini kena nih mereka. Mereka tidak berani menyampaikan apa adanya. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu kalau saya ditanya, Ustadz, pemerintah Republik Indonesia ini kafir atau tidak? Ini lain lagi hal. Lain lagi hal. Pemerintah Indonesia kafir atau tidak? Saya tidak mau mengkafir ta'yinkan dalam hal ini, dan itu tidak boleh, juga tidak baik. Kalau pemerintahnya memang bukan ulil amri minkum, jelas. Mentaatinya hukumnya jaiz, boleh. Tidak mentaatinya tanggung risiko sendiri. Saya menganjurkan kepada umat Islam, jangan cari gara-gara. Kalau bawa kendaraan harus pakai SIM. Kalau menikah mesti pakai SIM juga. SIM apa, surat izin mengendarai istri, kan begitu. Amalkan apa-apa yang diperintahkan, dan jangan cari gara-gara, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan apa-apa semacamnya, kan kita tidak akan terlibat dengan hukum-hukum pidana perdata yang ada di Republik ini. Ustadz membahasakan NKRI semacamnya, saya cinta NKRI ini, ya. NKRI tidak boleh pecah, dan jangan pernah ada yang mencoba-coba. Nyawa dan darah akan saya hadangkan untuk menjaga persatuan NKRI ini. Umat ini harus bersatu dalam wadah yang besar NKRI ini. NKRI tidak boleh coba dipecah-pecah. Nah, maaf, Cina-Cina komunis masuk ke Indonesia mencoba memecah belah NKRI kita, mengadu kita dengan TNI, mengadu kita dengan Polri, dan ini jangan pernah sampai terjadi. Kalaupun jilid 3 nanti terjadi, jangan, saya pernah katakan dan selalu saya sampaikan, umat jangan pernah mau diadu dengan TNI. Seandainya kita terbunuh, semoga Allah ampuni kita dan kita dihitung oleh Allah sebagai syahid. TNI ini, Pak, Polri ini, awalnya mereka hatinya ke kita dan sampai sekarang masih, tapi mereka akan disusupi oleh para provokator, ya, yang bisa menusuk mereka. Lalu mereka akan menyangka ini adalah para demonstran. Kemarin kan alhamdulillah Pak Gatot sendiri mengatakan bukan demonstran itu, ya, tapi orang luar yang masuk belakangan, yang membuat kegaduhan di mana-mana. Ya, lalu mulai menusuk polisi, mulai melempari polisi, memukul polisi. Akhirnya polisi kan terpancing, ya. Ada yang mulai panas, menembakkan ini segala macamnya. Saya katakan, walau apapun yang terjadi di jilid 3, jangan sampai kita melawan kepada TNI dan Polri. Karena itu yang dimaukan oleh komunis. Kalau kita sudah melawan kepada TNI, melawan kepada Polri, kita diadu sesama kita, Pak. Kita diadu sesama kita. Harusnya apa? Kalau ada korban dari rakyat, dari para pendemo, insya Allah umat yang luas akan makin simpati kepada kita. Betul tidak? Lama-kelamaan, nurani TNI yang paling dalam dan Polri yang paling dalam akan kembali kepada umat pada akhirnya, dan mereka sadar kita sedang diprogram untuk pecah belah. Lalu ketika umat berbenturan dengan Polri, umat berbenturan dengan TNI, yang mengambil keuntungan siapa? Komunis dan Syiah. Itu yang dia mau. Jangan sampai terpancing. Siapapun dan apapun, semoga Allah panjangkan umur Habib Rizik dengan seluruh ulama-ulama kita yang lain, ya, yang memimpin dalam perkara ini saat ini, ya. Kaum muslimin, siapapun pemimpinnya ke depan, tetap kita dengan satu komando. Paham Bapak Ibu? Ya, baik. Paham ya Bu, ya? Tapi kan kelihatannya, maaf ya Ustaz, saya tidak seuzon, tapi kelihatan sekali bahwa Polri itu sekarang kurang berpihak pada kita gitu, karena dicari-cari cara, didatangkanlah orang dari Mesir, untung lagi pulangin. Terus terus kayak misalnya pakai kata pakai dan tidak, terus ada lagi beberapa penjahat-penjahat yang narkoba tidak diekspos, nggak jelas gitu kesudahannya gimana. Dan saya dengar sendiri dari teman saya yang orang TNI, Polri-nya memang tidak mau mengungkap gitu. Nah ini kan udah ada tanda-tanda bahwa yang Ustaz tadi bilang hati nurani yang mana gitu kan, nanti Polri gitu. Nanti Jadi ini agak ngeri Ustaz gitu. insya Allah Bu, kayak kejadian di Ambon, Ibu dengarkan, pada akhirnya kejadian di Ambon dulu 99, apa yang terjadi? TNI akhirnya buka baju, polisi akhirnya buka baju, pakai baju sipil dan ikut bersama dengan umat Islam, betul tidak? Pada akhirnya, ya. Nah itu akan muncul kembali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun banyak orang Muslim di Polri itu Bu, ya, banyak orang Muslim, dan
Sekarang ini tidak ada orang muslim yang ada di Polri yang hatinya tidak menjerit, tapi karena dia sedang terikat oleh sistem, dia harus patuh sami'na wa ta'na kepada atasan dia, tapi pada akhirnya nanti dia akan berpihak kepada siapa? Apalagi melihat NKRI betul-betul di ujung tanduk, Bu. Saya yakin, Bu, kayak di Syria sekarang, mantan-mantan militer yang Sunni gabungnya ke siapa, Bu? Akhirnya ke umat Islam kan, di Syria, di Syam, gabungnya ke umat Islam. Pada akhirnya akan seperti itu. Maka biiznillahi ta'ala kita tidak boleh terpancing, kita tidak boleh kebawa oleh emosi. Ulama kita dengan insaf melakukan ini, dengan kesadaran. Makanya sabar itu lebih baik. Sabar dengan apa yang dikatakan oleh ulama kita. Rasul mengatakan kepada Ammar bin Yasir, pada Umar bin Khattab udah geram nih, Umar bin Khattab udah geram nih, ya Rasulullah, mari ya Rasul. Umar, ya, dia punya power untuk melakukannya, lah yang lain kan enggak. Rasul menahan dada Umar, Umar jangan dulu. Ngelihat Ammar yang disiksa, Ammar sabar, Umar, Ammar sabar. Yang nyiksa siapa, Bu? Jelas kaum musyrikin Quraisy yang ada kan, disuruh sabar Ammar, Ammar sabar. Beginilah ulama kita mengatakan sabar, jangan membalas. Ini benar, yang disarankan oleh ulama kita saat ini sudah benar, Bu. Kalau sempat Habib Rizik mengatakan serang istana umpamanya, sebab dia mengomandokan itu akan menyerang semua itu, lalu chaos besar-besaran terjadi di Indonesia, untungnya apa? Yang kita maksud tidak dapat. Si Ahok sendiri petenteng sambil tertawa melihat darah umat Islam bertumpah di mana-mana, ulama-ulama banyak terbunuh, ya. Dia sendiri masih ketawa-tawa sambil meminum minuman kerasnya bersama dengan jongos-jongosnya yang lain, ya kan? Kan begitu yang terjadi. Rugi kita. Maka dalam hal ini sekali lagi percayakan pada ulama. Kalau ulama mengatakan sabar, maka bersabarlah. Insya Allah ulama berangkat dan beramal dengan ilmu. Pikiran mereka bukan dari satu kepala, tapi dari ratusan kepala sekarang. Alhamdulillah. Bukan satu dua ulama lagi, ulama se-Indonesia udah menyatu. Yang nggak menyatu itu siapa? Munafikun. Lihat ayat berikutnya, ayat ke-52. Ayat 52. Orang-orang munafik merapatnya ke siapa? Di sini merapat ke Yahudi dan Nasrani. Maka siapa-siapa pun kelompok yang merapatnya ke Yahudi dan Nasrani jelas munafikun. Dia adalah Nusran Wahid, dia adalah Syafi'i Ma'arif, yang orang Padang, malu-maluin kami aja orang Padang. Saya sebutkan, nggak ada buaya itu, nggak ada buaya. Kenapa demikian? Maaf ini, beliau nggak ada kapasitasnya sedikit pun dalam masalah agama. Beliau backgroundnya juga background umum, hanya dibuya-buyakan orang. Maaf ya Bapak Ibu, beliau orang Padang. Kami di Padang udah ngelempari beliau dengan telur busuk itu. Dasar beliau datang ke Sumatera Barat, ditolak oleh masyarakat Sumbar. Sekarang satu Sumbar jijik abis melihat beliau. Maaf ini, sekali lagi, terang-terangan orang-orang yang membela penista agama di ayat 52 jelas hanya kaum munafik. Tolong baca ayat 52, mari baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asa Allahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Lihat artinya. Setelah di atas ayat 51, Allah mengharamkan orang beriman. Jangan mengangkat orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir sebagai wali. Allah haramkan, ya. Resikonya kalau masih berani ngangkat mereka sebagai wali, 1, 2 terjadi. Kemudian ayat yang ke-52, fatara, maka engkau akan melihat. Lihat tuh ayatnya, Pak. Fatara, maka engkau akan melihat. Alladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Orang-orang yang berpenyakit hati di hatinya. Apa penyakit hatinya? Rakus dunia, gila jabatan, suka kehormatan, pokoknya yang berbau-bau duniawi. Orang-orang para penjilat, orang-orang yang memburu jabatan, memburu harta, engkau akan lihat mereka. Yusari'una fim, sangat cepat berpihak kepada Yahudi dan Nasrani. Lihat. Ini yusari'una dari sara'a, yusari'u, ya.
Kalau yusari'un, waw dan nun itu adalah lil jamaah. Mereka akan segera dengan cepat bergabung dengan Yahudi dan Nasrani, akan segera mengangkat. Maaf, siapa yang mengangkat Ahok, mencalonkan Ahok, ya, maka mereka orang-orang yang dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Jelas, akidah mereka sangat lemah, iman mereka sangat rapuh. Kemudian di hati mereka itu diisi oleh dunia. Dunia bertahta di hati mereka. Sementara Ahok dengan kekuatan yang ada di belakangnya menjanjikan dunia. Ini kalau kita larikan ke konteks keindonesiaan ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sebenarnya alhamdulillah sampai sekarang ini alhamdulillah umat Islam masih terkontrol ya. Dengan penistaan agama yang dilakukan, Al-Quran yang dilakukan oleh Ahok ini, ada nggak sekalipun saja umat Islam atas nama mainstream, ada nggak yang menistakan agama Kristen? Nggak ada kan? Memang Ahoknya sendiri, karena dari mulutnya keluar penistaan terhadap Al-Quran. Alhamdulillah, satu. Yang kedua, kaum muslimin yang kami muliakan, ada nggak lidah kita menghina-hina Injil? Nggak ada umat Islam menghina-hina Injil sampai sekarang, nggak ada, ya, nggak ada. Jadi kita tidak mengeneralisir, kita tidak mau terpancing oleh para provokator yang mencoba membenturkan umat Islam dengan kaum Nasrani. Tidak. Bahkan ada nggak orang Islam di Indonesia ini, ya, secara mainstream maksud saya, baik para ulama-ulamanya yang menentang orang Cina menjadi pemimpin kita? Ada nggak? Sebenarnya tidak ada, asal dia Muslim aja, kan begitu kan? Asal dia Muslim nggak ada masalah. Orang Afrika pun nggak ada masalah. Ya, siapapun yang akan menjadi pemimpin Indonesia asal dia warga negara Republik Indonesia Muslim. Itu yang paling penting. Nah, masalah kita adalah yang non Muslim ini yang akan menjadi masalah, karena ini berkaitan akidah. Kalau kita biarkan, Pak, kita dianggap tidak menjalankan perintah Allah, yaitu haramnya mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Ini masalahnya. Baik, lanjut. Jadi siapa tadi orang-orang yang cepat berpihak kepada Yahudi dan Nasrani? Siapa? Orang yang dalam hatinya ada penyakit. Ini ayat lah ya. Ayatnya muhkamat, bukan mutasyabihat. Jelas, dibaca oleh siapapun langsung paham. Hanya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakitlah yang akan segera mengangkat orang Yahudi atau orang Nasrani sebagai walinya. Habis ngomong di LC, ketawa-ketiwi sambil makan di meja makan bersama Ahok. Masya Allah. Mengatasnamakan cendekiawan Muslim, mengatasnamakan penasehat MUI, mengatasnamakan, waduh, Masya Allah. Udah jelas sekali, Pak. Dan Allah perlihatkan mereka satu persatu. Fala araftahum bisimahum, engkau benar-benar akan lihat mereka dengan cara-cara mereka bicara, dengan sikap-sikap mereka. Mereka pihaknya ke siapa? Begini mainstream umat Islam se-Indonesia tidak rela menuntut ya agar Ahok dikasus. Dia malah membela. Udah kelihatan nggak kemana mereka sebenarnya? Udah kebaca. Baik, tapi kalau seandainya mereka taubat, ada peluang nggak Allah menerima? Ada peluang nggak? Pasti, Pak. Selama nyawa belum nyampe di sini, Allah pasti akan menerima seberat apapun dosa yang dibuat orang itu. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat, Allah masih mau terima, insya Allah Ta'ala. Kurang dengar, Bu? Tadi Ustaz kan bilang nggak dapat hidayah orang murtad yang memilih pemimpin. Bukan saya yang mengatakan loh, Bu, ya. Bu, baca lagi dong ayatnya, ayat 51. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberi hidayah al-qaumaz zalimin, kaum yang zalim. Allah tidak akan memberi, Bu, kecuali kalau orang itu yang mau. Kalau dia mau taubat, Allah pasti bukakan pintu taubatnya. Tapi kalau dari Allah sepihak, nggak akan mungkin. Allah udah kesel duluan, Allah udah marah duluan pada orang yang terang-terangan mengangkat orang kafir musuh Allah sebagai teman dekatnya, sebagai kekasihnya, sebagai pemimpinnya, tempat perlindungannya. Allah udah marah, Bu. Tapi kalau orang itu tobat, apa sih Allah terima? Ini luar biasa. Rahmat Allah itu maha luas. Rahmat Allah itu mengalahkan kemarahannya. Ya, rahmatullah fauqa ghadabih. Rahmat Allah di atas kemarahannya. Allah akan terima itu tobatnya. Ya, Saddam Hussein loh, Bu. Bu, Pak, Saddam Hussein masih ingat bagaimana Saddam Hussein? Ketika memimpin, jahatnya minta ampun. Betul? Tidak terkira umat Islam yang dibantainya. Betul?
Tidak terkira ulama yang dihabisnya, betul? Saddam Hussein. Tapi akhir hayatnya bagaimana? Para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia sepakat, mereka mengatakan insya Allah meninggalnya husnul khatimah Saddam Hussein. Kenapa? Dia taubat, dia menyatakan taubatnya, dia menzahirkan penyesalannya, dan dia menyatakan syahadah la ilaha illallahnya sebelum digantung oleh Muqtada Sadar, kaum Syiah yang ada di Irak. Ya, beliau meninggal dunia dalam keadaan insya Allah husnul khatimah. Jadi peluang taubat itu selalu ada ya Bu ya. Ustaz, kemarin saya baru dengan kajian salah satu Ustaz, dia mengatakan sebenarnya masalah Ahok ini bukan yang paling penting, dia bilang. Menurut dia itu justru yang paling penting itu adalah orang-orang liberal, yang orang-orang Syiah yang benar-benar merusak akidah umat Islam. Kenapa itu selama ini nggak itu yang dituntut sama ulama-ulama kita? Kalau Ahok itu cuma ini dia bilang, tapi yang merusak akidah itu justru mereka-mereka orang yang liberal ini Ustaz. Ya udah Bu, biarkan aja yang ngomong itu, biarin aja. Nggak apa. Kalau dikomentari semua yang ngomong pada akhirnya nggak bisa tidur kita Bu. Ya nggak usah, biar aja lah Bu ya. Nah, ya kalau Ahok ini kan istilahnya ada kalau liberal itu kan masih abstrak sifatnya Bu. Kita harus memberikan pemahaman yang sulit kepada umat, apalagi orang-orang awam. Tapi kalau Al-Quran dilecehkan, semua orang bisa langsung paham. Menurut mereka orang liberal itu juga melecehkan Al-Quran karena dia bilang tidak sesuai. Itu kan berarti menghina Al-Quran juga. Udah ditanggapi kok oleh ulama, udah ditanggapi oleh dai-dai kita juga udah ditanggapi oleh para, ya sudah di mana-mana organisasi Islam sudah menanggapi. Hanya saja mereka ini kan masih statusnya muslim, itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini sudah mendapatkan langsung hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, namanya hukuman sosial ya Bu ya. Hukuman sosial. Mereka akan langsung dikucilkan, akan langsung dibenci, dan umat juga akan mendoakan untuk mereka dengan doa-doa yang bisa jadi akan menghancurkan mereka. Wallahu alam. Kalau seandainya mereka mau diusut terlalu banyak. Jadi maaf satu lagi, Ahok ini sudah sangat multi sekali Bu. Ya, dia menggusur rakyat muslim kita. Dan ini sangat menyakitkan. Dia menghancurkan masjid-masjid kita. Ya, saya juga bilang itu Ustaz. Ya. Dia itu juga merusak NKRI kita, akan negara kita. Jadi bahayanya malah multi sekali Bu di belakang itu, berlapis-lapis. Nah, momen yang diangkat oleh ini, sebenarnya kaum liberal itu memang menyatakan pernyataan yang juga menyakitkan kita. Mereka bisa diserang, tapi belum ada energi pemersatu yang bisa membuat seperti Ahok ini Bu. Kalau Ahok ini umat udah banyak dizalimi langsung, dan NKRI ini terancam ke depannya terasa langsung Bu. Ya Bu ya, oke Bu, dah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya banyak dapat pesan dari beberapa majelis taklim, terutama ibu-ibunya, karena di beberapa videonya Ustaz, mereka tahu Ustaz selama ini dekat dengan Panglima TNI. Enggak, saya enggak dekat dengan Panglima TNI. Bahkan beliau pun enggak kenal saya kok. Oh iya, ya jadi mereka tanya kira-kira untuk nanti seperti kemarin kita dengar orasi pidato beliau di depan BM, beliau mengatakan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi akhir ini sampai dengan seperti yang Ustaz bilang tadi bahwa negara kita betul-betul terancam. Itu kira-kira selama dia masih menjadi panglima, apa dari hati nuraninya itu dia tetap berpihak pada umat, dalam hal ini membela ulama, atau bagaimana sebagai panglima? Karena dia bilang saya bukan panglima tertinggi adalah presiden. Menurut Ustaz bagaimana? Waduh, bagusnya kita rame-rame datangin beliau yuk. Kita tanya langsung aja. Jadi saya nggak bisa menilai hati orang ya Bu ya. Seperti kata Rasulullah, nahnu nahkumu bizzawahir lal bawatin. Ya, kita hanya menilai dan menghukum dengan zahir. Kita tidak bisa menilai dan menghukum dengan yang tersembunyi, yang ada di hati ini nggak bisa. Jadi beliau apakah ada lubuk hati yang paling dalam atau tidak, itu bukan urusan saya. Cuma secara zahir beliau mengatakan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati umat Islam. Khalas. Cukup dibatas itu saja ya Bu ya. Sebatas ini kita doakan pada Allah. Semoga Allah kuatkan Islam ini. Semoga Allah jadikan beliau salah satu pelindung negeri dan negara ini dan kaum muslimin di Indonesia ini. Salah satu. Amin. Ya.
mumpung beliau masih menjadi panglima sekarang. Tidak tertutup kemungkinan orang macam beliau bila betul-betul tulus dari hatinya, Bu, beliau orang-orang macam beliau akan digiling juga, Bu, akan dilengserkan oleh apapun caranya. Para orang-orang yang punya komitmen dengan agama itu di akhir zamannya akan dilengserkan, Bu. Ada apa saja peluang-peluang seperti itu. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, bisa jadi beliau menjadi Umar bin Khattabnya umat ini. Bisa jadi. Sekarang doa kita sejauh mana? Ya, doa kita Islam ketika Nabi awal-awalnya dulu, mulai dari awal dakwahnya dulu, yang menguatkan Islam itu adalah setelah Hamzah masuk ke dalam Islam. Ternyata belum begitu kuat. Masuk lagi panglima-panglima yang jawara-jawara, belum begitu kuat sampai Umar bin Khattabnya yang masuk ke dalam barisan Nabi Muhammad SAW. Itu pun Allah masih melarang umat Islam jangan angkat senjata. Masih melarang. Kapan baru? Ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ketika sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ya, perang Badar pertama adalah izin dari Allah kepada umat Islam agar umat Islam membela dirinya, agamanya, negerinya, dan kehormatannya, tanah airnya, dan seterusnya. Jadi tentang Panglima TNI, saya tidak berani mengomentari lebih dari apa yang kita lihat secara zahir. Penilaian kita semua saya rasa pasti sama, Pak, ya. Pasti sama. Sejauh ini beliau benar-benar menenteramkan hati umat. Alhamdulillah. Cukup? Ya. Kita lanjutkan dong ayatnya. Tadi baru ayat yang ke-52. Kayaknya dari ibu-ibu semua, Pak. Bapak nggak ada yang bertanya nih. Ya, yang mendidih darahnya itu ibu-ibu ya, Pak, ya. Maka kita lanjutkan ayat 52 tadi. Fataral ladzina fi qulubihim marad, maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit. Yusari'una fihim, mereka akan sangat bersegera menuju kepada Yahudi dan Nasrani untuk mengangkat mereka sebagai wali. Jadi orang-orang yang hatinya ada penyakit akan cepat mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Yaquluna, mereka akan berkata, nakhsha, kami sangat takut. Wah, ini Pak, bahasa orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Nakhsha, kami sangat takut antusibana dairah. Awas, dairahnya juga bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Apa di situ terjemahannya? Coba lihat, Pak, apa terjemahnya di situ? Terjemah harfiahnya. Bencana, terus di situ apa? Musibah, apa lagi? Bencana, dairatus saub. Kami takut kami akan ditimpa oleh bencana kalau kita tidak berpihak, kalau kita tidak berwali, kalau kita tidak mengangkat mereka, maka nanti Indonesia akan diserang, Indonesia akan dijajah, Indonesia akan bla 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 bla. Nakhsha an tusibana dairah. Bagusan deh kita angkat saja mereka sebagai wali, jadi kita aman. Ini bahasa orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Fa'asallah, lihat ayatnya, fa'asallah, maka asallah, mudah-mudahan Allah, maka barangkali semoga saja Allah ayyatiya bil fathi, awas, semoga saja Allah mendatangkan kemenangan. Kita larikan ayat ini kepada konteks keindonesiaan kita. Jangan khawatir ditakut-takuti oleh naga 9 atau 10 naga. Jangan khawatir diancam oleh Zionis, oleh CIA. Kalau seandainya Ahok nggak naik, kalau Ahok tidak terpilih, kalau sebagainya, nggak jadi. Jangan khawatir. Asallahu ayyatiya bil fath. Selama umat ini memegang prinsip wala dan bara, terpandu oleh satu komandan tertinggi, yaitu perkataan ulama-ulama kita yang mengusung Al-Quran dan As-Sunnah,
Nah, jangan khawatir. Asallahu ayatiya bil fath. Semoga saja Allah menangkan Indonesia ini. Allah menangkan umat Islam di Indonesia ini. Dan ke depan Indonesia akan menemukan jati dirinya kembali. Selama ini kita terjajah, Bu. Kita terjajah, Pak, oleh penjajah-penjajah asing yang berkekuatan ekonomi. Dan ekonomi itu mereka karup juga dari Indonesia. Lalu akhirnya kita dibeli satu persatu. Petinggi-petinggi kita dibeli satu persatu. Ya, akhirnya kita tidak mampu dan tidak mempunyai harga diri lagi di tanah air kita sendiri. Asallahu ayatiya bil fath. Semoga Allah mendatangkan kemenangan. Au amrin min indihi, atau keputusan dari sisinya. Lihat nanti, pasca ini nanti akan ada keputusan. Yang penting jangan mundur. Umat Islam jangan mundur. Ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa terus agar Allah menjaga para alim ulama kita. Allah mempersatukan terus. Ya Allah, menakjubkan kemarin 4 November itu sangat menakjubkan. Apa yang dikatakan oleh A.A. Gim, sebenarnya saya mendengarkan dari lisan yang sangat banyak kalimat yang sama, kayak di Mekah perasaan. Suasananya aneh, tenang, persaudaraannya sangat kental. Kami tidak peduli itu bawa bendera apa, ini bawa bendera apa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Betul sangat hangat, saling dukung mendukung, tolong menolong, saling bela membela. Ya Rob, nggak pernah itu terwujud. Subhanallah, indah sekali persaudaraan spontan, ya. Nggak ada itu yang kamu dari apa? NU apa ya? Dari Muhammadiyah ya? Apa? Nggak ada cerita gitu. Kamu dari JT ya? Kamu dari HTI ya? Nggak ada gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, penuh dengan semangat, penuh dengan ruh persaudaraan. Dan ada ketenangan di jiwa, ada ketenangan di batin. Ya. Terus fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jadilah mereka dengan apa-apa yang mereka sembunyikan di dalam diri-diri mereka menyesal. Lihat saja, kalaulah nggak tobat Syafi'i Ma'arif, kalaulah tidak tobat Nusron Wahid, kalaulah tidak taubat orang-orang jil dan jin, jaringan Islam Nusantara Indonesia yang berpihak kepada Ahok, kalau nggak taubat mereka, Allah pasti akan datangkan penyesalan dalam dada mereka. Nggak tahu saya bentuk penyesalan itu seperti apa, yang pasti di akhirat. Kalau mereka nggak taubat, di akhirat mereka pasti akan menyesal, ya. Tapi di dunia seperti apa penyesalannya, Allah Subhanahu wa taala punya perhitungan sendiri. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini sampai di sini dulu kajian kita pada siang hari ini. Walaupun tidak jadi dengan tema ish kariman au mut syahidan, hiduplah mulia ataupun matilah syahid, ya, maka setidaknya materi kita tetap mengarah kepada materi akhir zaman, ya, di bidang akidahnya. Ini bidang akidah loh ini. Akidah yang makin hari kata Rasulullah ke depan umat Islam akan terpecah menjadi 2 saja. Fustatain, 2 kelompok besar. Fustatu iman la nifaqa fi. Kelompok iman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun, makin menyatu, makin mengkristal. Kelompok yang lain fustatu nifaq la imana fi. Kelompok kemunafikan yang tidak ada keimanan sedikit pun. Makin ke depan makin tersibak, makin terbelah, Pak. Kalau dikatakan selama ini ada 4 kelompok. Kelompok kafirin, kelompok mukminin, kelompok munafikin, kelompok abu-abu. Ke depan itu nggak ada, cuma 2 kelompok saja. Umat nabinya, yaitu mukminin dan munafikin. Khalas, mafi kelompok yang lain. Maka pastikanlah diri kita adalah termasuk minal mu'minin, di antara orang-orang yang beriman. Baik, ya Allah ya Rabb kami, lindungilah kami dari segala beratnya fitnah akhir zaman ini, khususnya fitnah iman, fitnah akidah, fitnah tauhid. Ya Allah, terangkanlah kepada kami ya Allah kebenaran dan nampakkanlah seterang-terangnya. Jadikanlah kami kuat ya Allah untuk membelanya, dan lindungi, selamatkan kami ya Allah daripada kebatilan, daripada zulumatul batil ya Allah. Maka jadikanlah kami kuat untuk sanggup menghindari dan meninggalkannya, memeranginya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.